Jadi gini, Pak, kita sepakat gitu dengan kebijakan yang diambil untuk menambah jumlah produksi dokter spesialis gitu kan. Ya. Hanya mungkin yang harus kita evaluasi, apakah seluruh spesialis itu kekurangan? Hmm. Contoh, karena saya kebetulan selain sebagai dekan menjadi ketua Perkumpulan Ahli Kandungan se-Indonesia kan, Ya. ketua PP Ya. POGI. Dan kami mempunyai 5.400 sekian. Kalau dirasiokan dengan jumlah penduduk, sebetulnya kami masih surplus. Ya. Masih kurang lebih sekitar 47 orang Ya. dari rasio yang seharusnya. Nah, problemnya di mana? Pelayanan kok masih kurang, pelayanan masih kurang Ya. baik. Karena distribusinya yang bermasalah Ya. sebetulnya. Ya. Distribusi yang bermasalah. Jadi artinya peran yang bisa regulator yang bisa mendistribusikan dokter spesialis sebetulnya pemerintah, Kementerian Kesehatan kan gitu. Ya. Nah, ini yang belum terjalin dengan baik. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah majalah namanya Kampus Indonesia. Salah satu temanya adalah Fakultas Kedokteran atau Prodi Kedokteran yang sudah akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dokter spesialis SPOG, konsultan onkologi. Beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bambang. Terima kasih atas Ya. undangannya. Baik. Prof. Yudi Mulyana menyelesaikan S1 kedokteran, kemudian juga spesialis obstetri dan ginekologi, S2 dan S3, semua di Universitas Padjadjaran. Menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Unpad sejak 2005 dan saat ini menjadi dekan. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa bercerita perjalanan karir, mungkin ada yang terkesan atau ada yang menarik. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang dan para pemirsa sekalian. Saya ini lulus dokter tahun 88, Pak Bambang. Dan saya Ya. bertugas kurang lebih sekitar 5 tahun. Itu di Puskesmas Lembak di daerah pelosok Sumatera Selatan. Oh. Selama 5 tahun di Kabupaten Muara Enim. Jadi saya awalnya adalah pegawai dari Kementerian Kesehatan. Kemudian sesudah itu saya, ya alhamdulillah waktu itu jadi dokter teladan, disuruh Ya. sekolah gitu ya. Ya. Spesialis dan mengambil kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 93. Dan selesai saya tahun 94.
lah. 97, 97. Ya. Ya. Nah, 97 saya bertugas di Kalimantan Barat waktu itu Pak Bambang. Ya. Kalimantan Barat Ya. di Kabupaten Sanggau, Kapuas Ya. sebagai dokter spesialis obgyn. Oh. Dan banyak memang pengalaman hidup itulah kalau kita bertugas di daerah selain pengalaman, wawasan dan sebagainya terbangunkan gitu. Ini yang harusnya menjadi motivasi para lulusan yang baru mengabdi di daerah kan begitu. Dan 97 Iya. kebetulan pertama kali perang itu. Dayak Madura. Oh. Dayak Madura sebelum terjadi Krismon kami di sana. Sampai tahun 2001 saya baru kembali menjadi staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Unpad di Ya. Departemen Obstetrik Ginekologi. Dan sesudah itu disuruh pindah alih status gitu. Ya. Dari Departemen Kesehatan saya dialihkan menjadi pegawai dari Kementerian Ristek dan Dikti gitu. Sehingga jadi staf. Nah, itulah kira-kira dari 2001. Ya. Dan liku-liku Baik. sekarang baru Ya. itu aja kira-kira. Iya, Prof. Yudi ini mulai sekolah, kemudian kembali lagi, berarti lama sekali di Fakultas Kedokteran Unpad. Mungkin bisa diceritakan, Prof, sedikit tentang sejarah FK Kedokteran Unpad sampai sekarang prodinya termasuk yang unggul. Kalau tidak salah baru 25 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang unggul. Betul, betul. Jadi Pak Bambang memang Fakultas Kedokteran Unpad itu didirikan pada bulan September 1957. Jadi sekarang kurang lebih sekitar sudah 67 tahun ya. Dies Natalis kemarin terakhir September. Ya alhamdulillah. Karena pertama kali yang membangun Universitas Pajajaran adalah 3 fakultas terkemuka dulu. Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi, Pak Bambang. Kemudian muncul fakultas-fakultas lain di Unpad. Nah, oleh karena itu, karena sudah cukup ya. Jadi sejarah berdirinya Fakultas Kedokteran awalnya karena ada Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi sebetulnya Fakultas Kedokteran itu dilahirkan oleh para tokoh-tokoh terkemuka dari Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu, Pak Bambang. Sehingga di Indonesia ini suatu hampir berapa persen lah, hampir mungkin 100% bahwa Fakultas Kedokteran, rumah sakit pendidikan utamanya adalah punya orang lain, bukan punya universitas. Gitu. Kayak Hasan Sadikin kan punya Kementerian Kesehatan. Nah, tapi kami berkolaborasi dengan sangat baik, terjadi harmonisasi, sehingga alhamdulillah Fakultas Kedokteran sampai sekarang masih eksis sebagai fakultas kedokteran terkemuka lah di Indonesia. Mungkin sesudah UI, UNER, UGM maupun itulah tiga itu yang di atas kita biasanya, UI, UNER, UGM, gitu, baru Universitas Pajajaran. Nah, itu mungkin sejarahnya kenapa Fakultas Kedokteran paling muncul. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan tadi kenapa menjadi terkemuka dan sekarang diformalkan menjadi akreditasi unggul, Prof. Artinya pasti punya kelebihan-kelebihan dibanding yang lain. Ya, terima kasih Pak Bambang. Seperti kita sudah kita gulirkan, kan ada visi misi dari Fakultas Kedokteran ya. Salah satunya adalah kalau Unpad visi misinya kan yang paling penting adalah kemaslahatan gitu. Jadi artinya Unpad ini harus bermanfaat pada masyarakat khusus Jawa Barat maupun Indonesia kan begitu. Nah, Fakultas Kedokteran pun menerjemahkan itu. Pertama adalah kemaslahatan, kemudian transformasi kurikulum, kemudian yang terakhirnya adalah yang disebut sistem kesehatan academic health system. Tiga itu yang terus kita kita gulirkan, sehingga selain mengejawantahkan Tridharma perguruan tinggi, Pak Bambang, yang paling penting Unpad sehebat apapun kalau tidak ada kemaslahatan atau kebermanfaatan pada masyarakat, mungkin kurang sempurna kan begitu. Sehingga setiap program pendidikan maupun penelitian termasuk pengabdian masyarakat itu selalu ditujukan untuk kebermanfaat pada masyarakat
khususnya Jawa Barat maupun Indonesia. Ya. Itu sehingga penelitian pun Pak Bambang tidak sekedar penelitian yang menjadi apa ya disimpan di buku, tapi penelitian ini harus mempunyai hilirisasi gitu. Produk ya, harus ada produknya yang bisa diimplementasikan, apakah dalam bentuk produk macam-macam ya, obat, kebijakan dan sebagainya, itu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama. Yang kedua, transformasi kurikulum nih Pak Bambang. Jadi kita sepakat sekarang multi level ya, dari level dokter sampai spesialis. Kalau mencetak dokter saja menjadi pinter, IPK 4,0 itu biasa Pak Bambang. Tapi bagaimana kita mencetak peserta didik ini selain jadi dokter, tapi dia menjadi agent of changes gitu. Menjadi agen perubahan, mempunyai entrepreneurship yang baik, sehingga dia mampu bersaing di tingkat global maupun di tingkat nasional. Nah, yang kemudian di riset, produk riset tadi jelas harus punya hilirisasi dan sebagainya. Nah, untuk kemaslahatan kita mengembangkan yang disebut sistem kesehatan akademik, Pak Bambang. Sistem kesehatan akademik artinya apa? Kita harus bahu-membahu meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas di wilayah seluruh wilayah Jawa Barat khususnya ataupun Indonesia. Contoh ekstrim ya, di Kabupaten Pangandaran, Pak Bambang. Pemda mungkin mudah membuat rumah sakit. Tapi bagaimana SDM-nya? Bagaimana program dari rumah sakit itu? Nah, itulah peran dari Unpad mendorong itu semua. Sehingga dengan begitu ya secara tidak langsung sehingga apa yang tadi disampaikan keunggulan dan sebagainya bisa terlahir dengan sendirinya gitu. Akan segera terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin. Dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silahkan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video. Baik, Prof. Sistem kesehatan akademik. Tetapi di sisi yang lain tidak ada sistem pemaksaan atau apa yang seperti para senior alami kan dulu kalau mau sekolah harus ke luar dulu. Nah, sekarang menyebabkan distribusi dan kekurangan dokter, terutama dokter spesialis di luar Jawa terutama, itu menjadi masalah. Bagaimana, Prof, mengatasi soal ini? Ya justru implikasi yang baik Pak Bambang ya antara pemangku kebijakan di bidang kesehatan dengan institusi pendidikan dan stakeholder yang lain termasuk pemerintah daerah nih Pak Bambang. Artinya kalau misalkan itu terjadi komunikasi yang baik, tentu dengan sistem kesehatan akademik itu ujung-ujungnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kan gitu. Nah, derajat kesehatan masyarakat itu bisa dibangun kalau memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kan gitu Pak Bambang ya. Kalau pelayanan kesehatan berkualitas jangan tertumpu di Jakarta atau di Bandung. Harus terdistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia kan begitu. Nah, itulah tadi saya sampaikan, pemerintah daerah mungkin di Papua atau di Ambon mampu membangun rumah sakit. Problemnya nggak punya SDM kan. Itu disuplai oleh institusi pendidikan. Makanya kami sekarang sudah sejak 3 tahun terakhir mendistribusikan ini. Jadi residen senior termasuk mahasiswa kedokteran kita kirim ke daerah mereka. Karena di rumah sakit pendidikan utama kita Hasan Sadikin itu teaching materialnya, bahan untuk pembelajaran sudah kurang Pak Bambang. Karena sudah sifatnya sudah tersier, sudah rujukan nasional, sehingga untuk di Hasan Sadikin subspesialis yang masih banyak kasus, tapi spesialis dan mahasiswa berkurang lah kira-kira begitu. Sehingga kita kirim ke sana, kita kirim gitu. Jadi artinya kita coba yang mudah-mudahan bukan pemaksaan, tapi dengan dikirim ke daerah sehingga tergerak seperti saya dulu kan tergerak.
ke Ya. daerah gitu, karena merasa bahwa daerah membutuhkan tenaga kita, dan dengan begitu mereka dengan sukarela akan Ya. membaktikan diri di daerah. Kira-kira begitu Pak Bambang. Prof, itu di lingkungan Fakultas Kedokteran kan banyak prodi. Artinya Ya, mungkin yang akreditasi unggul itu juga banyak prodi di apa betul, Fakultas betul, Kedokteran Unpad. Mungkin bisa betul. diceritakan, Prof, prodi-prodinya Ya, ini, Prof. ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi kami memang mempunyai 39 prodi ya. Hmm. 39 prodi, dari 39 prodi itu hanya 3 prodi yang belum unggul. Yang lainnya sudah Oh, unggul. 3 prodi itu adalah bedah plastik yang belum unggul, ya, kemudian spesialis kedokteran keluarga ya, yang SPKKLP, karena ya, baru kan baru ya, baru dikeluarkan. Sama satu lagi yang berhubungan dengan pendidikan kebidanan, kedokteran hmm, hewan. Nah, kedokteran hewan masih belum ke arah unggul gitu, karena itu prodi-prodi baru, termasuk ya, bedah plastik. Jadi artinya yang lain sudah unggul. Nah, oleh karena untuk mempertahankan keunggulan ini, selain tadi saya ya, sampaikan transformasi kurikulum, kemudian riset yang hilirisasi, kemudian ada sistem kesehatan akademik, semua prodi harus melaksanakan itu ya, semua supaya ya, bisa memaintain keunggulannya. Nah, yang ya di sisi lain kita ada satu yang disebut unit pengendali mutu UPM itu, ya, Pak. Jadi UPM ini menjaga kualitas betul sesuai dengan borang-borang yang dikeluarkan oleh ya, akreditasi LAMPTKES gitu. ya, Nah, ya, eh, evaluasi borang itu bukan hanya saat mau akreditasi Pak Bambang. ya, Setiap saat ya ya, harus dilakukan, kalau ya, nggak repot. Kira ya. gitu. Baik, dengan posisi tadi begitu banyak prodi yang unggul, berarti student body di Fakultas Kedokteran Unpad ini juga maksimal karena kan semua Betul, dibatasi. Nah, mungkin bisa betul, betul. diceritakan, Bro, berapa yang diterima untuk S1 dan apa program-program spesialis di Ya, Unpad ini, mungkin termasuk para lulusannya, alumninya, para dosennya dan ya, sebagainya, Bro. ya. Jadi memang kalau kita berbicara student body, memang dikaitkan dengan jumlah dosen, Ya, Pak Bambang. Kami punya dosen itu 546 dosen. ya, Jadi cukup banyak. Sehingga di ya. sini dengan rasio itu kita bisa menerima kuota S1 dokter ya, profesi dokter, Ya, itu kurang lebih sekitar 300 per tahun. ya, 300 per tahun. Nah, kami mempunyai sekarang 2100 kalau nggak salah student body untuk ya, dokter. Nah, kemudian kita kan ada pendidikan spesialis SP1. ya, Nah, SP1 ini memang tergantung dari jumlah dosen di departemen masing-masing. Contoh, ya, kalau departemen Obgyn tentu berbeda dengan departemen forensik, karena forensik sedikit ya, jadi lebih sedikit, atau dokter kedokteran jiwa itu lebih sedikit dan sebagainya. Tapi secara prinsip kita mentaati aturan rasio yang diberikan oleh LAMPTKES, Pak Bambang. Jadi satu dosen, 3 spesialis satu berbanding 3, kira-kira begitu. ya, Itu SP1. Nah, kemudian SP2 pun demikian. SP2, subspesialis tadi. Kalau ya, Obgyn kan spesialis 1, tapi kalau subspesialis seperti saya, ahli kanker, ini ya, subspesialis, Pak Bambang. Ya. ya, Nah, yang subspesialis ini memang Fakultas Kedokteran Unpad, karena sebagai fakultas kedokteran terkemuka, jadi ya. fokus sekarang lebih mengarahkan fokus pada pendidikan subspesialis untuk Oh, membantu fakultas kedokteran lain yang sedang mendirikan ya, prodi spesialis 1, kan butuh ya, tenaga pengajar, ya, dosen. Nah, ya, SP2 harus dicetak. Gitu. Kami ya, mengarah ke sana. Gitu. ya, Itu kira-kira mungkin Pak Bang, ya, kalau belum bisa menjawab semuanya nanti saya ya. tambah. Baik. Nah, eh, mungkin bisa diceritakan eh, bagaimana FK Unpad ini juga tadi mendukung kebijakan pemerintah sekarang ini kan sedang
apa Menkes ini giat-giatnya untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis ini, Prof? Jadi gini, Pak, kita sepakat gitu dengan kebijakan yang diambil untuk menambah jumlah produksi dokter spesialis gitu kan. Ya. Hanya mungkin yang harus kita evaluasi, apakah seluruh spesialis itu kekurangan? Contoh, karena saya kebetulan selain sebagai dekan menjadi ketua Perkumpulan Ahli Kandungan se-Indonesia kan, ketua PP POGI. Dan kami mempunyai 5.400 sekian. Kalau dirasiokan dengan jumlah penduduk, sebetulnya kami masih surplus. Masih kurang lebih sekitar 47 orang dari rasio yang seharusnya. Nah, problemnya di mana? Pelayanan kok masih kurang, pelayanan masih kurang baik. Karena distribusinya yang bermasalah sebetulnya. Distribusi yang bermasalah. Jadi artinya peran yang bisa regulator yang bisa mendistribusikan dokter spesialis sebetulnya pemerintah, Kementerian Kesehatan kan gitu. Nah, ini yang belum terjalin dengan baik. Sehingga mungkin pemenuhan kebutuhan atau peningkatan jumlah produksi itu bukan opsi, yang lainnya kan bisa. Itu yang harus dievaluasi, didiskusikan betul, Pak. Nah, ini kementerian kadang-kala mengambil kesimpulan sendiri, ya susah. Gitu. Jadi sebenarnya yang harus mengatur kementerian, tapi kementerian sendiri yang bingung jumlahnya kurang. Seperti itu kira-kira, Prof. Iya, persis. Karena kurangnya dari mana datanya kan gitu. Ya. Kalau lihat rasio. Artinya begini, maksud saya mungkin kita bisa diskusikan bersama dengan kementerian di dalam konteks untuk distribusi, menambah jumlah kuota. Jangan sampai nanti jumlah kuota ditambah malah jadi surplus, orang nggak mau, pengennya ngumpul di kota semua kan begitu. Ya sekarang bagaimana meningkatkan supaya animo lulusan-lulusan ini mau bergerak ke daerah-daerah gitu, Pak. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku ini berisi mengenai 100 lebih profil perguruan tinggi yang telah mencapai akreditasi unggul. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi narabung yang tertera di video. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan mengenai profil lulusan FK Unpad, terutama yang dokter-dokter spesialis ini. Kemana mereka, Prof? Apakah kumpul di Bandung, kumpul di Jawa Barat, atau kembali ke daerah masing-masing, atau jadi pejabat di Jakarta, seperti apa? Ya itulah, Pak. Tadi saya sampaikan kan, di dalam mencetak peserta didik dokter maupun dokter spesialis, sebetulnya kan yang paling penting apakah yang bersangkutan tidak hanya sekedar dokter spesialis saja gitu, tapi dia mau menjadi agent of changes di daerah kan gitu. Dia mau menyumbangkan ya. Oleh karena itu kami di dalam pendidikan spesialis ini transformasi kurikulum yang kita lakukan sekarang ini adalah mereka sudah dari awal digiring untuk bertugas di daerah. Supaya mereka betul-betul mengenal daerah kita, daerah Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, contoh yang ekstrim, Pak Babang, dulu zaman saya tahun 80-an lah di Sumatera Selatan kan. Wah, ternyata orang tua kita aja nggak mengizinkan kita tugas di daerah. Kalau Sumatera ini gini banyak binatang dan pas kita terjun ternyata enjoy saja, enak-enak saja. Malah kita tertarik untuk termasuk ke Kalimantan dan sebagainya. Artinya kalau peserta didik kita dikenalkan pada masyarakat kita yang sangat membutuhkan dan daerahnya juga tidak terlalu mengkhawatirkan, saya rasa ini program yang baik sehingga lulusan kami banyak retensi di daerah karena mereka walaupun memang tidak memungkiri ya, banyak juga yang takut kehilangan Monas kan gitu. Jadi di Jakarta dan sekitarnya atau takut kehilangan gedung sate itu pun ada. Tapi mungkin hanya sekitar 20%-an lah
Sesudahnya mereka ya, ke daerah semua, gitu. ya. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Jadi intinya itu sekarang tergantung Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud untuk mengatur itu gitu Prof kira-kira. Persis, persis. Jadi kalau misalkan begini, Pak Bambang, kalau ada program afirmasi, Ya, kan gini, kalau dari daerah, kalau kita menerima putra-putri daerah, itu kan kalau dipertandingkan dengan putra-putri dari kota, pasti kalah mereka. ya, Nah, karena memang ya maaf bicara, bahannya pun dari SLTA di daerah itu kan sangat rendah kualitasnya kan gitu ya. ya, Ya maaf ya, bicara nih ya. ya, Sehingga selalu ya, kalah bersaing. Oleh karena itu di dalam program afirmasi, kami adakan itu program afirmasi, ya, memberikan karpet merah lah buat mereka. ya. Nah, supaya tidak menurunkan kualitas, tetap kita lakukan matrikulasi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Prof, mungkin ada hal yang tadi kebijakan-kebijakan seperti afirmasi dan sebagainya yang menjadi apa ya program istimewa atau unggulan selama Prof menjadi dekan. Ya, itu tadi saya sampaikan Pak Bambang. Ada tiga pilar utama program Fakultas Ya, Kedokteran kan tadi. Pertama yang ya, tadi saya sampaikan transformasi kurikulum, anak-anak mulai digiring lah ke daerah-daerah gitu kan, tidak hanya di rumah sakit Unpad. Nah, terus yang kedua sebagai riset yang hilirisasi, yang ya, ketiga sistem kesehatan akademik tadi AHS kan. ya, Nah, ya, tiga pilar itu yang selama saya jadikan saya gulirkan, sehingga salah satu untuk mengembangkan AHS adalah kebermanfaatan tadi pada ya, Indonesia khususnya. ya, Sehingga kami betul-betul menggelorakan program afirmasi. ya, Sehingga saya kalau jalan-jalan ke Papua, ke Ambon, ya, saya ketemu dengan para bupati dan sebagainya, silakan kirimkan ke kami. Kami akan matrikulasi, kalau nanti memang lolos dari matrikulasi akan kita terima. Dengan begitu kami banyak menerima para dokter yang akan dokter di utusan dari daerah-daerah terpencil, terluar, terdalam. Sehingga kalau lulus mereka harus ke ya, sana gitu. Nah, ya, itu yang saya prioritaskan karena apa? Bagaimanapun adalah saudara-saudara kita di daerah juga mempunyai hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas kan begitu. ya. Contoh gini, saya sangat terenyuh waktu saya kunjungan ke Kabupaten Tiakur. Tiakur itu Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Bambang. Ya. Itu lebih dekat ke Timor Leste dibanding ke Ambon. Hmm. Jadi kalau ke Timor Leste hanya 1 hari 1 malam, sedangkan ke Ambon Ya. bisa 3 hari 3 malam. Nah, kalau mereka sakit, mereka tidak pernah mau dirujuk Ya. dan meninggal di tempat itu. Kenapa nggak mau dirujuk? Kalau dirujuk, 7 orang mati, Pak. Kalau Hmm. dirujuk, karena yang ngantar pun ikut mati terombang-ambing di laut. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalkan nggak dirujuk, hanya dia saja kan yang mati. Kan sedih sekali kan seperti itu. Ya, ya, Makanya ya. program ini saya gulirkan untuk membantu Ya, saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar, terpencil, dan terdalam. ya, ya. Baik, Prof. Terakhir, bicara mengenai pendidikan kedokteran selalu dikaitkan dengan lamanya waktu belajar dan Ya, mahalnya biaya. Nah, ya, bagaimana wacana ini bisa diselesaikan, Prof? Kalau tidak oleh orang per orang juga menjadi tanggung jawab masyarakat maupun negara. ya. Pertama begini ya, mungkin saya jawab masalah biaya dulu ya Pak Bambang. Ya, Sebetulnya biaya pendidikan spesialis harusnya tidak merasa menjadi beban oleh peserta didik, harusnya Pak ya. ya, 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 Kalau pemerintah pusat atau di sini Kementerian Kesehatan mempunyai keberpihakan yang ya, jelas. Karena begini, dimanapun di negara manapun pendidikan spesialis ini banyaknya tidak berbayar, ya, malah mereka dibayar oleh pemerintah. ya, Nah, terus yang kedua, dokter yang melaksanakan pendidikan spesialis ini kan memberikan pelayanan, Pak Bambang. ya, Harusnya karena dia memberikan pelayanan, diberikan dong imbalan jasa ya, pelayanan yang diberikan kan. ah, Dengan begitu kan ada ya, dana untuk mengurangi beban UKT dan sebagainya. ya, Nah, di sisi lain, karena ya, kalau kita hitung sebetulnya
di dalam proses pembiayaan pendidikan spesialis ini lumayan mahal Pak sampai Ya. selesai. Oh iya, iya. Nah, itu kurang lebih kalau unit cost kalau di real dihitung, Ya. itu ada yang menghitung sampai 2 sampai 3 miliar, Pak. Oh, ya, Tadi untuk riset, bukan hanya UKT ya, 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 untuk riset ya, dan lain sebagainya, untuk dia kos dan sebagainya itu ya, dihitung sampai segitu ya, tingginya gitu, biaya hidup ya, dan sebagainya. ya, Artinya begitu berat beban anak-anak kita kalau sekolah spesialis sampai sekian miliar kan begitu. ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SPOG, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi